Disebut oleh Christian Bekamenga. Pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi terhadap Christian Bekamenga. Ya, pelanggaran yang cukup keras kita lihat, Bung. Hingga terjadi suatu keputusan yang tepat oleh wasit. Kita lihat cenderung berkurang. Lorenzo Cabañas masih terlalu tinggi. Kanan dari anak Medan kali ini. Pelanggaran tadi. Wasit Daryanto melihat Cucu melakukan pelanggaran. Cucu Hidayat terhadap Supardi. Ya, terlihat jelas sekali memang bahwa Cucu Hidayat tidak Memberikan yang terbaik di sore hari ini bagi PSMS Medan. Satu tendangan. Cukup baik. Tapi Putut gagal memanfaatkannya dengan baik. Saya pikir tadi sebuah umpan yang sangat baik dan terlihat bahwa Putut tidak kembali kita lihat bahwa bola melayang mencapai Putut dan tidak begitu rapat tadi marking yang diterima, tetapi sundulannya tidak begitu sempurna. Bagaimana tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Supardi untuk bisa menceplaskan bola ke dalam gawang. Bagaimana kita lihat Salim dan Mahyadi. Kartu kuning diberikan kepada Mahyadi dan juga kepada Salim Al-Aidrus. ya, kita lihat suatu kejadian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, Bung. Apabila memang kedua pemain menurut saya bisa menjaga emosi. Terutama mengingat kedua pemain juga merupakan anggota dari tim nasional yang seharusnya memberikan contoh bagi pemain-pemain lain maupun fans sepak bola. Kita lihat bagaimana rebutan bola antara Salim dan juga dengan Mahyadi. Jadi sedikit tadi siputan memang yang dilakukan oleh Mahyadi, Bung, sehingga gampang sekali terbaca permainannya oleh pemain dari Persib yang memang udah lebih mengetahui gerak daripada Boy Jati. Ya, ala kejadian yang kita tidak lihat, Bung. Kapten Suwida Pata berdiskusi dengan asisten wasit dan juga Salim Al-Aidrus. Kang Janur harus turun memenangkan anak asuhnya. Lihat Kang Janur. Ya, sama sekali tidak tertangkap kamera, Bung. Kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi oleh Cabañas. Masih tergeletak Cabañas, dibantu oleh tim medis. Ditandu keluar lapangan Lorenzo Cabañas. Kita lihat apa yang terjadi dengan Cabañas. Tidak terlihat apa yang terjadi. Mahyadi cukup baik. Cabañas sulit. Eka Ramdhani, Cabañas kepada Ridwan Barkawi. Diganjal Ridwan Barkawi. Sepertinya wasit Daryanto kembali akan memberikan kartu. Terlihat tadi bahwa Ridwan Barkawi sudah jauh sekali bola melepaskan atau lepas dari pengawalan pemain PSMS. Dan ini merupakan keputusan yang tepat untuk memberikan kartu kuning kepada Erwin Syah. Ya, pertandingan yang cukup keras, super big match, Bung. Kita lihat dengan banyaknya pelanggaran dan kartu yang keluar, Bung. Kita lihat juga memang di sini memang pelanggaran yang sangat keras menurut saya. Bola sudah jauh berada di luar jangkauan. Membuka peluang untuk menyamakan kedudukan, Bung. Salim kepada Cucu. Kali ini Leo. Ya, kanan Putu tadi James Koko. Satrio Mahyadi, masih Mahyadi. Duel dia dengan Nova dan juga Salim. Eka Ramdhani.
Ya, kepada Supardi. Mahyadi yang bermain agak sedikit ke tengah. Satrio Syam. Kerjasama yang cukup baik. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Terlihat sebelum Membentur. Mahyadi ya, membentur, Bung. Bagaimana Mahyadi berperan sebagai pengatur serangan. SMS. Sepak bola sudah dilakukan. Potong oleh Salim tadi. Satrio. Masih Satrio. Gagalkan oleh Nova yang meminta bola. Ridwan Barkawi. Diklat 1-2 maksudnya. Masih Ridwan Barkawi berusaha melewati Satrio. Buang saja oleh Erwinsyah Hasibuan. Usman Pribadi. Cabanyas yang akan mengambil sepak pojok. Lorenzo Cabanyas. Terlalu jauh sepak pojoknya. Ya, kita lihat di situ, Bung, hanya ada 2 pemain dari Persib Bandung ya. Kita praktis mungkin Sangat baik dari BK Menga. Kembali BK Menga, satu pelanggaran dilakukan oleh Erwinsyah. Sangat berbahaya bagi Erwinsyah yang sudah terkena kartu kuning melakukan satu pelanggaran tadi terhadap Christian BK Menga. Sejujurnya saya agak mempertanyakan keputusan yang dilakukan oleh wasit tadi untuk tidak memberikan hukuman yang lebih berat terhadap Erwinsyah, karena jelas sekali bola sudah jauh dan tackle yang dia lakukan begitu tinggi, bahkan mengenai daerah paha daripada Christian Bekamenga. Justru saya melihat di sini bukan merupakan tackle, Bung. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi dan melakukan tindakan sebenarnya yang tidak perlu dilakukan. Saya pikir di sini wajar kalau wasit juga memberikan kartu kuning kedua untuk Erwinsyah, Bung. Tendangan bebas bagi Persib Bandung membentur tembok. Kembali Usman Pribadi berhasil memotong bola. Satrio Syam potong oleh Nova. Cabanyas. Christian Bekamenga buang tanpa kompromi. Cabanyas sudah melakukan hampir saja bola masuk ke dalam gawang, berhasil diselamatkan oleh Usman Pribadi. Eka Ramdhani kali ini. Nova. Tidak ada teman yang menunggu bola dari Nova Arianto. Membahas mengenai tendangan Cabanyas tadi, apabila itu tadi masuk, kita sudah kali kedua melihat tendangan langsung masuk dari corner kick seperti yang dilakukan oleh Amiruddin saat membela PSMS. PSM Makassar. Maksud saya PSM Makassar, benar. Satu tendangan dari Boy Jati Asmara. Masih terlalu pelan karena membentur salah satu pemain Persib. Mudah bagi Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana peluang dari Boy Jati yang melakukan satu tendangan. Masih membentur Suwita Patah. Pilih melakukan serangan-serangan, Bung. Supardi potong oleh Tema Mursadat. Satrio Syam berhasil diblok oleh Eka Ramdhani yang kali ini menuju kepada Lorenzo Cabanyas. Serangan balik dari anak-anak Bandung kali ini melalui Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi dihalangi oleh Mahyadi Pangabean dan juga Romy Dias. Patricio Jimenez datang membantu, satu tendangan. Ya, sangat menarik, Bung. Kita lihat Patricio Jimenez lari dari belakang untuk mengharapkan bola dari Barkawi. Dan sebenarnya umpannya cukup baik menurut saya. Namun kita lihat tidak ada pemain kedua yang masuk untuk menyambar bola. Kita lihat Barkawi sudah ketinggalan dengan umpan yang diberikan oleh pada Jimenez, Bung. Kita lihat Umpan yang Lorenzo Cabanyas. Masih Cabanyas. Barkawi membuka ruang. Sudah berada dalam posisi offside Ridwan Barkawi. Walaupun tadi kita melihat terjadi offside bagi kubu Persib, namun serangannya memiliki potensi yang sangat berbahaya. Serangan balik yang dibangun oleh Ya, Cabanyas. kita juga bisa melihat ada Marcus Horisan dan juga Bima Purba.
Usman Pribadi sangat bahaya sekali memainkan bola di pertahanan sendiri para anak-anak Medan ini. Tahu Andika Yudhistira Lubis ini merupakan seorang striker yang menggantikan Satrio Syam. Hampir saja tadi terjadi salah komunikasi para pemain Persib di jantung pertahanannya. Apa yang terjadi, Bung? Kita tidak tahu. Kembali lemparan ke dalam dari Mahyadi. Kita lihat terjadi terkena sikutan yang tidak disengaja sepertinya. Ya. Bekamenga berusaha dia melewati Erwin Syah. Masih Bekamenga, satu tendangan. Hampir saja. Iya, kita lihat, Bung, apa yang dilakukan oleh Erwin Syah yang kalah berdua dengan Bekamenga yang punya badan cukup besar. Kita lihat sehingga Bekamenga leluasa melakukan shooting. Ya. Bahkan terlihat dia juga melewati dua pemain bertahan dari PSMS tadi dengan skill yang cukup baik sebelum melepaskan tendangan ke arah gawang. Sayang masih sedikit melebar. Putut. Satu peluang kali ini. Boy Jati Asmara. Terlalu jauh umpan dari Boy Jati. Sayang sekali usaha yang dilakukan oleh Boy Jati tadi. Sebetulnya pergerakan... Kembali kali ini. Bekamenga. Satu tendangan langsung. Mantul dan agak sedikit sulit. Bola ditangkap oleh Usman Pribadi. Bagaimana kita lihat tendangan yang memantul tanah tadi dari Christian Bekamenga. Ya, suatu usaha sangat cukup baik, Bung. Kita melihat bahwa kiper juga sedikit agak terkejut dengan bola yang lebih dulu memantul. Namun juga Usman masih dapat menguasai bola dengan baik. Markus terus menyaksikan jalan pertandingan ini. Bekamenga kali ini. Bekamenga. Terlihat bola tadi sangat mengejutkan arahnya karena memantul beberapa kali atas tendangan dari Bekamenga tadi. Supardi akan mengambil tendangan bebas ini sambil menjatuhkan diri. Sundulan dari Kitescu. Supardi kembali membentur tadi. Kembali digagalkan. Hampir semua pemain Maung Bandung berada di jantung pertahanannya sehingga menyulitkan bagi anak-anak Medan untuk melakukan penekanan. Ya, kita lihat, Bung, memang di sini, Bung, pemain-pemain Medan sangat sulit ya. Ya, 1 lawan 1. Kondisi Lorenzo sekarang, ya. Cabanyes kali ini kepada Ridwan Barkawi. Akankah Ridwan Barkawi? Sayang sekali tendangan dari Ridwan Barkawi masih berada di atas gawang Usman Pribadi. Dan saya pikir sampai menit ke-83 ini PSMS tetap harus mewaspadai potensi ancaman dari para pemain Persib dalam melakukan serangan balik. Ya, di sini sebenarnya menurut saya lebih kepintaran daripada pemain Persib yang menumpuk pemainnya di jantung pertahanan sehingga memaksa pemain PSMS untuk bernafsu melakukan serangan dan akhirnya kita lihat menyisakan hanya 1 bahkan 2 pemain di belakang dan ini sangat menggampangkan Persib untuk melakukan counter attack, Bung. Nova. Serangan balik kali ini dari Kitescu. Kita lihat Kitescu berusaha melewati. Tidak offside Kitescu. Kitescu, sayang sekali Kitescu. Sangat disayangkan karena tadi wasit atau hakim garis tidak mengangkat bendera. Seharusnya Kitescu harus bisa melewati kiper dari Usman Pribadi. Kita lihat kembali umpan yang dilepaskan oleh Salim Alaidrus dan dia berada pada posisi onside. Sayang kurang baik kontrolnya sehingga bola bisa dikuasai oleh kiper tadi. Terlihat ragu-ragu. Maung Bandung unggul 2-1 atas tuan rumah Ayam Kinantan. Akankah Super Big Match ini dimenangkan oleh Persib Bandung? 1 tendangan dari Kitescu masih berada di belakang gawang dari Usman Pribadi. Ya, kita lihat bahwa Kitescu sangat-sangat bernafsu, Bung, ingin melakukan shooting dari jarak jauh ya.
Ya, wasit Daryanto sudah meniup peluit yang menandakan super big match antara PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Dimenangkan oleh tamu Persib Bandung dengan skor 2-1. Inilah dia duel klasik antara Medan dan juga